Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Wajang manancak panidaya sama kayena papani aku bamanu. Bahu anak panang garama wasento. Sadu mudu sangwibagi wadanyu. Etesu damesu tito catusu. Dame tito paralokang nak bayeti. Ketika ucapan dan pikiran diarahkan dengan benar, tidak melakukan perbuatan buruk dengan tubuh, sambil di rumah dengan makan dan minuman yang berlimpah, keyakinan, lemah lembut, suka berbagi, tangan terbuka. Dengan berdiri di 4 dhamma ini, tidak perlu lagi ada ketakutan di masa yang akan datang. Para Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik pagi hari ini, kita kembali memiliki satu kesempatan untuk memperkokoh keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai upaya untuk merawat keyakinan. Masih dalam suasana tahun baru tentunya, Bante mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga keberkahan senantiasa hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Hidup di dalam kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan semoga harapan baik yang dicita-citakan dapat terwujud menjadi kenyataan. Tentu di awal tahun, topik dhamma yang ingin Bante sampaikan tentu sebagai bagian dari upaya agar ibu bapak senantiasa kokoh di dalam melakukan kebajikan. Mengapa? Karena kebajikan itu adalah akar dari kebahagiaan. Apa yang seseorang peroleh tidak lepas dari apa yang pernah ia lakukan, termasuk juga apa yang nanti akan diperoleh juga tidak lepas dari apa yang sekarang dilakukan. Dan topik dhamma pada pagi hari ini, sebetulnya ini adalah bagian dari waga yang sama yang pertemuan lalu tentang percakapan yang disampaikan oleh Dewa kepada Sang Buddha yang terdapat di dalam Samyutta Nikaya Sagatawaka Dewata Samyutta, yang mana di pertemuan bulan lalu sepertinya juga membahas tentang dewa. Hari ini juga membahas tentang dewa. Kenapa?
supaya ibu bapak tidak penasaran tentang alam surga. Kenapa? Karena yang ditinggal di alam surga itu dewa. Dewa pun belajar Dhamma. Dewa pun juga mengunjungi Sang Buddha untuk belajar Dhamma. Kenapa para dewa kok datang kepada Sang Buddha bertanya tentang Dhamma? Karena Dhamma itu adalah ataya, hitaya, sukaya. Karena Dhamma itu akan membawa manfaat, membawa kesejahteraan dan juga membawa kebahagiaan. Siapapun yang belajar dan praktek Dhamma, maka ia akan memperoleh ataya, hitaya, sukaya. Akan memperoleh manfaat, akan memperoleh kebahagiaan, dan akan memperoleh kesejahteraan. Nah, di dalam Dewata Samyutta ini, dewa bertanya kepada Sang Buddha. Apa pertanyaan yang disampaikan oleh dewa kepada Sang Buddha? Pertanyaan ini tidak lepas dari apa yang dewa sering lihat tentang keberadaan manusia yang diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Apa yang ditanyakan oleh dewa? Ini saya baca dulu bahasa Palinya. Ya, supaya ibu bapak sedikit banyak ya tahu bahasanya zaman Sang Buddha. Nah, di sini dewa bertanya kepada Sang Buddha. Pertanyaannya adalah King Suda Bita Janata Aneka. Mengapa banyak makhluk hidup dalam ketakutan? King Suda, mengapa? Bita ini adalah ketakutan. Janata makhluk. Aneka ya beragam. Jadi banyak makhluk mengapa diliputi dengan ketakutan? Mago caneka yatana pawuto. Ketika jalan telah dibabarkan dengan banyak landasan. Jadi para dewa itu sebetulnya melihat kenapa manusia ini kok kegelisahan? Ada. Padahal ajaran-ajaran telah ditunjukkan untuk bisa membebaskan dari kegelisahan. Mengapa? Dewa ini bertanya, mengapa? Makhluk-makhluk ini kok masih diliputi dengan kegelisahan padahal Dhamma telah diajarkan beraneka ragam. Kemudian dewa itu melanjutkan dengan pucami tang gotamo buripanyo. Pucami tang. Aku bertanya kepadamu. Pucami itu artinya bertanya. Mi itu saya. Ya. Pucami tang gotamo. Saya bertanya kepada Gotama yang maha bijaksana, yakni Bahu Purinyo, ya Buri Panyo, ya Buri itu luas, ya Panya itu bijaksana. Jadi dewa ini bertanya, aku bertanya kepadamu Gotama, yang maha bijaksana. Kising tito para lokang nak beyati. Bahayeti, nak bahayeti. Pada apakah seseorang harus bersandar agar tidak takut pada dunia selanjutnya? Kisming tito para lokang nak bahayeti. Pada apakah seseorang harus bersandar? Ya, di sini ada kata tito. Tito itu berdiri. Ya. Padahal apakah seseorang mestinya berdiri, berdiam, bersandar agar tidak takut pada dunia selanjutnya? Dewa bertanya demikian. Ya, kita ini kan kadang-kadang juga timbul takut juga, gelisah. Mestinya bersandar pada apa? Supaya kita tidak khawatir, tidak gelisah untuk yang akan datang. Para lokang, para itu lain, loka dunia. Ini kadang-kadang diterjemahkan sebagai dunia selanjutnya. Para lokang. Ya. Nah, di sini dewa bertanya, harus bersandar pada apa?
supaya tidak ada ketakutan. Jadi di dalam suta ini menjadi bentuk dari pembekalan kita di awal tahun. Siapa tahu nih, tahun kan bertambah. Kalau tahunnya bertambah, tidak hanya saldonya yang bertambah, tapi juga umurnya bertambah, kerutnya bertambah, ubannya bertambah. Kalau kerutnya bertambah, ubannya bertambah, apalagi yang bertambah, berat badannya bertambah. Tetapi kalau umurnya ini mengalami penambahan, ada yang bertambah. Tetapi ada hal yang berkurang yang membuat kita jadi khawatir. Nah, sehubungan dengan hal ini, supaya kehidupan kita tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegentaran. Apa yang mesti kita latih? Karena di dalam Dhamma itu untuk mendapat sesuatu itu bukan dengan meminta, bukan dengan berdoa, tetapi harus melakukan sesuatu. Bagaimana caranya agar kita tidak takut? Apa yang harus kita lakukan? Karena Dhamma ini adalah petunjuk. Setelah didengarkan, Dhamma ini mesti dilakukan. Makanya dalam keyakinan kita ini, setelah kita mendengar Dhamma, maka kita harus merujuk tentang apa yang mesti saya lakukan. Supaya kehidupan saya ini tidak takut, apa yang mesti saya lakukan? Dan Sang Buddha menjawab pertanyaan itu yang pertama. Yang pertama di sini disebutkan. Ini kalimat yang pertama. Wacang manancak panidaya sama. Wacang itu ucapan. Manancak itu artinya mana dan encak. Ya, mana pikiran. Jadi ucapan dan pikiran panidaya sama. Panida. Ini artinya diarahkan. Sama artinya benar. Sama artinya selaras. Jadi supaya kita tidak mengalami ketakutan, maka pikiran dan ucapan kita mesti kita latih dengan benar. Jadi supaya kita tidak khawatir, tidak takut untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu tidak hanya nanti lahir kembali ya. Masa yang akan datang itu meliputi esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang. Ya, ini adalah masa depan. Jadi supaya kita tidak takut, apa yang harus kita lakukan? Di dalam suta ini kita mesti ingat, yakni mengarahkan panik daya sama, mengarahkan dengan benar, yakni wacang manancak. Kita latihan untuk berpikir yang benar dan berlatih ucapan-ucapan yang benar. Jadi supaya kita tidak takut, maka yang kita latih di poin yang pertama ini adalah memiliki ucapan dan pikiran yang benar. Karena kadang-kadang kita dibuat khawatir, dibuat takut bukan oleh pihak lain, tapi salah mikir dan salah ngucap. Ngucapnya salah, mikirnya salah, harapannya benar. Dari mana? Ya kan? Ngucapnya salah, mikirnya salah, tapi harapannya semoga yang baik-baik saja. Semoga saya berbahagia, semoga saya tidak punya musuh, semoga saya tenang. Mungkin enggak? Kalau ucapannya sama pikirannya buruk, mungkin enggak? Tidak. Jadi Sang Buddha membekali kepada dewa itu supaya dewa itu tidak lagi ragu, maka Dhamma ini bisa direnungkan. Oh, sejauh ini kalau saya gelisah, saya khawatir, takut, maka yang ditata adalah
ucapan dan pikiran kita. Jangan menata pikiran orang lain. Apalagi mengharapkan ucapan orang lain. Ya Bante, mestinya saya bisa tenang loh Bante kalau dia tidak ngomong begitu. Ya. Semestinya saya tenang Bante. Kalau dia tidak mikir seperti itu, saya semestinya aja tenang-tenang aja. Tidak mungkin Ibu Bapak. Kita tidak mungkin bisa menata orang lain. Tetapi dengan kita menata diri sendiri dulu, maka akan berpengaruh kepada yang lain. Kadang-kadang kita berpikirnya terbalik. Mengatur orang lain untuk merubah diri sendiri. Yang semestinya adalah kita menata diri sendiri, nanti akan dengan sendirinya berpengaruh kepada yang lain. Kalau pikiran kita dulu yang benar, ucapan kita dulu yang benar, maka nanti orang di sekitar kita pun juga akan benar juga. Kenapa? Karena kita telah menjadi bagian yang berpengaruh dalam dirinya. Bagaimana caranya Bante? Supaya saya pikirannya jadi benar. Gimana caranya? Ini supaya pikirannya jadi benar gimana caranya? Sebetulnya caranya ada di bawah. Di bawah. Ya, yang 4 nanti di bawah. Ya, jadi cara yang mesti kita latih adalah bagaimana pikiran kita jadi benar. Ini adalah pikiran yang bebas dari keterikatan dunia. Ini jadi benar. Kalau kehidupan kita masih terikat pada kesenangan indria, pikiran kita jadi tidak benar. Tanhaya jayato soko, tanhaya jayato bayang, tanhaya wipamuta saknati suko kuto bayang. Selama masih ada kesenangan-kesenangan dalam diri kita, kita akan masih diliputi dengan kesedihan. Selama masih diliputi kesenangan-kesenangan, maka pikiran kita masih diliputi dengan ketakutan. Tanhaya jayato soko, soko itu sedih. Tanhaya jayato bayang, bayang itu takut. Selama masih ada kesenangan-kesenangan ini tidak kita tata dengan baik, maka pikiran kita selalu digantui dengan kesedihan dan ketakutan. Bukan yang luar yang berubah, tetapi karena kita tidak berlatih. Melatih melepaskan kesenangan-kesenangan. Contohnya bagaimana? Anda dalam harian bisa mengawali dulu hari dengan menenangkan diri 5 menit dulu. Atau 10 menit, syukur-syukur 1 jam. Syukur-syukur. Duduk dulu menenangkan dulu. Jangan baru tidur, kemudian bangun lagi, kemudian buka HP. Baru tidur, bangun lagi, buka HP. Tidak bisa tidur. Kenapa? Ternyata yang dibaca itu berita-berita yang khawatir-khawatir. Mau tidur, pengen buka lagi, dicek lagi, tidur lagi, cek lagi. Maka ada waktunya ibu bapak untuk apa? Yaitu sebelum mengawali hari sangat baik sekali. Yakni melepaskan dulu kesenangan. Kan salah satu sumber kesenangan kita kan HP. Jadi sebelum tidur, ya, sebelum tidur. Setelah bangun maksud saya, setelah bangun, ya tenangkan dulu. Jangan kemudian langsung, nanti kalau Anda langsung pegang HP, langsung lihat menu-menu harian. Mengerjakan ini, ngerjakan ini. Banyak sekali yang mesti saya kerjakan hari ini. Pagi hari yang mestinya diawali dengan pikiran yang baik, menjadi pikiran tidak baik. Kadang-kadang tidak disadari. Maka cara untuk menumbuhkan pikiran kita dengan benar, ya awali dengan pikiran yang tenang dulu. Lepaskan dulu dengan kesenangan-kesenangan sementara waktu. Ini pikiran benar. Pikiran benar ini adalah pikiran yang bebas dari kebencian. Kalau ada hal yang kurang berkenan, latihanlah untuk melepaskan. Ya, melepaskan. Nah, ini urusan pikiran. Kalau yang senang juga jangan berlebihan. Kalau yang tidak menyenangkan disimpan juga jangan lama-lama. Nanti pikiran kita baru awal hari sudah
liputi dengan ketakutan. Makanya ada waktunya ya, kalau masih memungkinkan, ya sebulan sekali ikut meditasi. Supaya apa? Selama 1 hari itu minimal kita bisa lepas HP. Meskipun sore diambil lagi ya. Nah, jadi kita bisa sore diambil lagi masih bisa. Tapi selama 1 hari ini kita tidak bersinggungan dengan hal-hal yang menimbulkan kesenangan, hal-hal yang menimbulkan ketidaksenangan. Inilah ada kesempatan, ya kalau masih ada waktu dan masih ada tempatnya, ya bisa ikut. Tapi kalau tidak ada waktu, tidak ada tempatnya, ya adu karma lah ya. Adu karma. Ya. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, kita menata pikiran kita. Ini perlu kita tata pikiran kita. Termasuk juga selain pikiran kita benar, yakni ucapan kita. Pani Dayak sama. Kita latih ucapan kita benar. Bagaimana disebut dengan pembicaraan itu benar? Ada 5. Di dalam Anguttara Nikaya bagian dari Waca Sutta, ya, ucapan itu disebut sebagai ucapan benar. Yakni kalena cak basita hoti. Berbicara lihat waktu. Ini berbicara benar. Jadi kalau waktunya tidak tepat ya jangan bertanya dulu atau jangan berbicara dulu. Kala itu waktu. Kalena cak basita hoti, berbicara dengan melihat waktunya dulu. Meskipun itu penting, kalau waktunya tidak sesuai ya lebih baik tunhi bawu, keadaan diam. Ya, diam. Ya, jadi kalau waktunya tidak tepat ya jangan bertanya. Ya, termasuk juga jangan ceramah. Kalau waktunya tidak tepat ya jangan ceramah. Sudah mepet-mepet, mau pulang, Brahma Caloka, ya enggak ceramah. Ya sudah terlalu malam. Ya, kapan hari saya punya acara itu sambutannya panjang. Sambutan pertama 1 jam, sambutan kedua 1 jam. Giliran mau Brahma Caloka sudah 8:30. Sedangkan ibu-ibu bapak-bapak sudah pada nguap. Gitu ya. Kemudian saya ceramah cuma 15 menit. Disinggung, kok ceramahnya pendek Bante? Bukan ceramahnya pendek, sambutannya kepanjangan. Ya, jadi berbicara dhamma sekalipun juga mesti kalena cak basita hoti. Termasuk kita dalam sehari-hari, ya berbicara mesti tahu waktu. Terus, saca cak basita hoti. Ketika kita berbicara adalah hal yang benar. Ya, saca ini kebenaran. Apa yang kita bicarakan ini bukan omong kosong, hal yang benar. Sanha cak basita hoti. Berbicara dengan bahasa yang lembut. Sanha. Berbicara yang lembut. Kemudian yang keempat, atas sanghita. Apa manfaatnya saya berbicara ini? Atas sanghita, apa manfaatnya? Dan yang kelima, yakni metacitena cak basita hoti. Ketika kita berbicara, dilandasi dengan pikiran cinta kasih. Ini disebut sebagai pembicaraan benar. Lihat waktunya. Ini kalau di rumah tangga nih. Anaknya baru pulang sekolah, baru ngambil nasi, baru mau makan, ibunya ceramah. Kira-kira waktunya tepat enggak? Suaminya pulang kerja, baru ngambil nasi, baru mau nyendok nasi, mau nyendok sayur, sudah selesai, baru duduk mau makan. Sudah diudek-udek dulu, sop ceritanya kan, udek-udek dulu. Udek-udek dulu, baru mau makan. Pak, itu minyak itu habis loh. Beras juga habis. Besok harus bayar anak sekolah loh. Kira-kira sopnya rasanya apa nih? Ya. Jadi kalau berbicara juga mesti yang benar supaya apa? Tidak khawatir. Ya, makanya kan disebut di situ. Wacang Pani Dayak sama. Tidak hanya pikiran tapi juga waktu ngucap. Supaya tidak khawatir. Baru mau makan. Sudah diteror dengan minyak habis, beras masih habis. Wah, gimana? Maka ketika kita berbicara, ya, tahu waktu, kala, ya. Apa yang kita bicarakan adalah kebenaran. Disampaikan dengan bahasa yang menyenangkan, sanha. Atak sanghita, ada manfaatnya apa kalau saya berbicara ini? Termasuk metacitena, disertai dengan pikiran cinta kasih.
Kalau kehidupan kita antara pikiran dan ucapan ini panidaya sama, dilakukan, diarahkan dengan benar, maka ketakutan tidak ada. Apa yang kita takutkan? Wong ucapannya benar, pikirannya benar. Apa yang ditakutkan? Bayangkan. Apa yang ditakutkan? Kalau pikirannya benar, ucapannya benar. Kemudian yang berikutnya, kayenak papani aku bamano. Aku bamano itu artinya tidak melakukan. Kayena itu tubuh, papani itu buruk. Tidak melakukan hal-hal buruk melalui tubuh. Kayena papani aku bamano. Tidak melakukan perbuatan buruk melalui kayena, kaya itu tubuh. Seperti apa melakukan perbuatan buruk melalui tubuh? Panatipati, panatipata. Membunuh makhluk hidup, adinadana mencuri, kamesumica cara, berasusila. Kalau 3 hal ini dihindari, kira-kira ada ketakutan lagi enggak? Wong enggak pernah membunuh makhluk hidup, tidak ngambil barangnya punya orang, dengan pasangan hidup juga setia. Ada takut enggak? Mau takut apa? Mau takut apa? Jadi kita tidak perlu takut kalau pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sudah kita arahkan dengan benar. Kemudian dilanjutkan lagi. Bahu anak panang ahara gama wasanto. Ya, bahu itu artinya banyak, luas. Anak panang N-nya itu 2 ana. Kalau ana 1 itu napas. Kalau an N2 namanya minuman. Pana itu makanan. Ya, ketika makanan dan minuman di rumah yang berlimpah. Jadi ini belum titik ya. Jadi ini belum titik, bukan berarti pantas Bante dia tidak takut soalnya makanan minuman di rumah berlimpah. Ya bukan, di sini bukan titik. Artinya masih ada lanjutannya. Ketika ia berada di rumah yang di dalam rumah itu ada makanan dan berlimpah, dia mengembangkan 4 hal lanjutannya. Sado, mudu, sang wibagi, dan wadanyu. Ya, jadi ketika kondisinya sejahtera, makanan dan minuman ini ada, bahu anak panang, gara wasento, gara itu rumah, wasento itu berdiam. Jadi ketika dia diam di rumah yang ada banyak makanan dan minuman, dia mengembangkan 4 landasan, yakni sado, mudu, sang wibagi, wadanyu. Ya. Sado itu apa? Diam di rumah dengan memiliki keyakinan. Sado, keyakinan. Dia di rumahnya itu dia diam dengan menjaga kualitas, yaitu punya keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu di sini adalah mengacu kepada dia telah mengenal dekat tentang apa itu Buddha, apa itu Dhamma, dan apa itu Sangha. Jadi dia sudah mengenal dekat. Ya, makanya kan sebutannya orang yang duduk dekat dengan sang guru namanya upasaka kalau laki-laki, kalau wanita upasika. Pertemuan lalu sudah dilupakan. Ya udah. Ya kan kemarin sudah dibahas. Upasika, upasaka, upa artinya dekat. Asati artinya duduk dekat. Jadi orang yang berkeyakinan ini artinya sudah kenal dekat. Wong duduknya udah dekat toh. Kalau duduk dekat, kalau kenal berani enggak? Kalau kenal duduk dekat, berani. Kenapa tidak berani duduk dekat? Tidak kenal. Maka sebagian orang tidak berani datang ke wihara karena belum kenal. Makanya duduknya jauh. Nganter istrinya ke wihara, suaminya nungguin mobil. Ya, jauh. Ya, jadi belum kenal dekat. Kalau sudah kenal dekat, di situ dia diam bersama apa? Sado, keyakinan. Punya keyakinan. Dia kenal apa itu Buddha, apa itu Dhamma, dan apa itu Sangha. Dia kenal. Karena kenal, maka dia tidak ada keraguan-raguan.
Kalau seseorang itu punya keyakinan, dia tidak takut. Kenapa? Karena sada itu ibaratnya seperti kompas, tahu arah. Jadi sebelum seseorang pergi, kalau tahu arahnya, mana timur, mana utara, mana selatan, mana barat, dia sudah tahu, dia akan tahu arahnya kemana. Maka orang yang punya keyakinan ini, setelah dia kenal apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha, dia tahu arahnya. Belajar Dhamma tadi arahnya untuk apa? Belajar Dhamma tadi arahnya untuk apa? Ataya, hitaya, sukaya. Baru di awal. Kan arahnya demi manfaat, demi kebahagiaan, dan demi kesejahteraan. Ataya, hitaya, sukaya. Jadi orang yang punya keyakinan, dia tahu arahnya, dia kenal. Maka dia tidak takut, dong dia udah tahu arahnya. Misalnya, mau kemana Bante? Mau ke Bogor. Bante yakin? Yakin. Bante tidak takut. Apa yang ditakutkan? Emang kemana Bante? Ikut Google Map. Emang udah yakin Bante dengan Google Map-nya? Ini sudah yang kesekian kalinya. Kalau kali pertama mungkin belum yakin. Tapi kalau sudah sekian kalinya jadinya yakin. Makanya keyakinan itu perlu dirawat berulang-ulang kali. Supaya apa? Supaya kita tidak takut. Makanya keyakinan itu kalau sudah dilewati berulang kali, maka tahu arahnya. Sado, ya. Jadi orang itu disebut orang yang diam di rumah, ya, dengan keyakinan, ya. Kalau dia kenal apa itu Buddha, apa itu Dhamma, dan apa itu Sangha. Dan keyakinan ini adalah landasan, seperti yang penjelasan yang lalu. Ya. Ingat penjelasan yang lalu? Yang pertanyaan dewa juga. Apakah kekayaan yang paling berharga? Kekayaan yang paling berharga adalah keyakinan. Karena sebagai modal yang paling awal. Seseorang berani menjalankan sila, berani samadhi, berani belajar dhamma, karena dia punya keyakinan. Makanya orang yang punya keyakinan tidak ada takut. Maju sendirian, kok berani? Sudah yakin. Besok ujian, siap. Kenapa? Yakin bisa ngerjakan. Ya, yakin. Makanya dalam pembelajaran Dhamma ini, ya salah satu hal yang mesti kita upayakan, khususnya kita sebagai umat Buddha, yakni merawat kita punya keyakinan. Nah, keyakinan pada Buddha, Dhamma, Sangha termasuk juga keyakinan pada hukum perbuatan. Apa yang kita lakukan itulah yang akan kita warisi. Loh, takut apa? Tidak ada takut. Tidak ada ketakutan. Anda melakukan apapun, meditasi, berani atau takut? Meditasi, berani atau takut? Ini saya tanya beneran nih. Meditasi berani atau takut? Kok sebentar? Meditasi berani atau takut? Kok sebentar? Biasanya kalau orang nonton cuma sebentar bilangnya apa? Ih, takut. Mestinya kalau tidak takut mestinya lama. Kenapa? Kok cuma sebentar? Karena belum berkembang. Kalau sudah berkembang, nanti dengan sendirinya tidak takut kalau lama. Ada orang meditasi, baru 15 menit. Teorinya udah keluar. Bante, ini kayak kaki saya yang tersumbat loh Bante. Soalnya sudah mulai sakit. Apa ini jangan-jangan syaratnya tersumbat ya Bante ya? Apa tersumbat ya? Ya, itu jadi takut. Ya. Kalau dia tidak punya keyakinan, takut loh. Makanya pemahaman ini perlu diperluas supaya apa? Apa yang kita jalani sekarang, kita tahu arahnya, tahu tujuannya. Maka di dalam pelajaran Dhamma itu selain kita mendengar, ada waktunya kita juga harus bertanya. Supaya apa? Supaya keyakinan yang sudah ada ini semakin berkembang. Hanya untuk sekarang kayaknya belum ada jadwal Dhamma kelas. Jadi sekarang jadwalnya Dhamma di sana dulu. Biasanya dimanfaatkan oleh umat Buddha itu kalau waktu meditasi isinya malah bukan meditasi, kelas Dhamma. Tanya jawab. Yaitu sebagai bagian apa? Bagian juga untuk merawat keyakinan juga.
Nah, ini yang perlu diupayakan yang pertama. Selain Anda punya pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik, ketika di rumah dengan makanan dan minuman yang berlimpah, Anda patut menjaga sado, keyakinan. Yang kedua adalah mudu. Mudu itu artinya lemah lembut. Ya, orang tidak akan takut kalau dia punya mudu, lemah lembut. Mudu itu lemah lembut. Kalau diserap bahasa Indonesia menjadi muda. Muda itu artinya lembut, lunak, bisa dibentuk. Ya. Maka seseorang itu tidak akan takut, tidak ada khawatir, dan bisa membentuk apa yang dikehendaki kalau dia punya kelembutan hati, mudu. Ya. Orang tidak bisa diubah kalau dia keras. Makanya ada sebutannya orang yang tidak bisa diubah, sebutannya keras. Keras kepala, ada keras batu. Ada keras apa lagi ya? Keras banget. Ya. Bante dia tuh keras sekali, Bante tidak bisa diubah. Dinasihati sulit juga, Bante. Nah, orang yang keras-keras begini, ini nanti akan terhambat. Makanya yang kedua ini disebutkan kualitas batin yang bisa membebaskan dari ketakutan kalau seseorang itu punya mudu. Mudu itu lembut. Ciri orang lemah lembut bagaimana? Ciri orang lemah lembut bagaimana? Bukan suaranya lembut. Dari sana. Udah berapa lama di sini? Bante dia itu lemah lembut tuh Bante. Bukan, yang dimaksud orang yang punya kualitas lemah lembut itu bukan yang bicaranya halus lembut, bukan. Ciri dari orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mau mendengar. Jadi orang ngomong apa dia mau dengerin. Karena dari mendengarkan itu, orang itu bisa berubah. Nah, orang yang keras kepala itu adalah orang yang susah dengar. Susah dengar. Tidak mau dengerin, susah denger. Jadi mungkin ininya terlalu banyak ya, tebel, jadi tidak bisa masuk-masuk ya. Jadi mungkin kalau Anda punya saudara yang agak-agak keras kepala, diajak ngecek ke THT. Siapa tahu ada yang keras denger sehingga tidak bisa masuk, ya tidak bisa masuk. Jadi ciri yang pertama orang yang mudu, lemah lembut, dia mau mendengar. Artinya apa? Mau dinasehati. Orang yang mau dinasehati, dia tidak takut. Kenapa? Setelah dapat informasi, dia jadi paham, bukan hampa. Jadi ciri yang pertama ini kalau orang lemah lembut itu ya mau dengerin. Bukan hanya lemah suaranya atau lembut suaranya, tapi dia bisa meluluhkan hatinya. Bisa mau mendengarkan. Kira-kira Bapak Ibu siap mendengarkan nasihat orang lain? Nah, bagus, berarti Anda nanti akan berkembang. Tapi tunggu dulu Bante. Nah, itu nanti agak terhambat sedikit nanti ya. Jadi mudu ini adalah mau mendengar. Nah, selain dia mau mendengar, orang yang punya kelemah lembutan itu, kalau dia beda pendapat, dia mau mencoba mengerti. Ini ngomong ini ngomong ini. Tidak ada harga pokoknya. Tapi dia mau mengerti. Dengan bertanya, misalnya beda pendapat, bukan pendapatan ya, beda pendapat. Beda lagi ceritanya, pendapat sama pendapatan itu beda artinya. Kalau sudah beda pendapat, orang yang lemah lembut itu mau mengerti. Sebetulnya dia ngomong ini tujuannya untuk apa ya? Itu Anda ciri orang yang lemah lembut. Ya, kalau orang ngomong begini, suami istri ngomong begini, kemudian kok dia ngomong begitu ya? Maksudnya apa ya? Jadi dia ngomong ini berusaha untuk dimengerti. Makanya kalau waktu rapat gitu, ya kadang-kadang saya rapat, penutup dulu atau nama karapata dulu. Kalau penutup dulu, nanti MC-nya didengerin. Nama karapata ngikutin. Terus kalau nama kara dulu baru penutup, MC-nya ngomong, umatnya sudah bubar. Kira-kira nama kara dulu atau penutup. Jadi saya mendengarkan dulu. Saya juga latihan untuk mudu juga loh, lemah lembut. Tidak mungkin, pokoknya ini kata Bante ini ya. Ya, saya pun juga latihan mudu, lemah lembut. Jadi selain saya mau mendengar, saya pun juga mencoba untuk mengerti maksudnya bagaimana.
Ya, ini orang yang lemah lembut. Jadi mencoba untuk mengerti. Jadi perbedaan pendapat ini tidak akan jadi sebuah masalah kalau kita saling mau mengerti. Ini ciri orang yang lemah lembut. Nah, mau mendengar, mau mengerti. Orang yang lemah lembut, ciri ketiga adalah kalau belum berhasil, dia tidak takut mencoba. Jadi kalau gagal, dia tidak takut mencoba. Ini orang yang lemah lembut. Ada orang yang keras. Sudah jatuh sekali kapok. Nah, mungkin mentalnya segelas ini loh. Mentalnya gelas kaca nih. Jatuh jadinya pecah. Kapan hari ada kasih perumpamaan. Seperti halnya gelas yang dilempar. Terus nyambung dia. Tidak bisa disambung. Terus satu bilang, kan gelasnya gelas plastik. Meskipun jatuh dia lembut, tidak akan pecah. Nah, orang-orang yang punya kelembutan hati ketika gagal dia tidak putus asa. Ketika dia belum berhasil, dia berani mencoba. Ini lemah lembut. Artinya mudu, lunak. Jadi masih bisa dibentuk. Mudu, muda, lunak. Masih bisa dibentuk. Tidak akan takut. Ya. Kenapa? Karena dia sudah punya keyakinan tadi. Dan orang yang lemah lembut itu, kalau ada yang menyakiti dia, dia tidak dendam, tetapi dia memaafkan. Ya, dengan mengatakan, ya sudahlah itu sudah berlalu juga. Ini orang yang mudu, ya mudu. Ya. Satu dia punya keyakinan, dua dia mudu, lunak, lembut, bisa dibentuk. Ya, itu kan di Karania Metasutta kan ada tuh. Sako ujucak, suhu cucak, suwa cucak, samudu anatimani. Ya, ada kata mudu juga di situ. Mudu artinya lemah lembut. Anatimani tidak sombong. Ya, tidak sombong anatimani. Jadi mudu. Nah, punya sada, keyakinan, mudu, yang ketiga, yakni sang wibagi. Sang itu sama dengan sama. Wi artinya memisah. Bagi artinya berbagi. Artinya apa? Dia berbagi sama. Artinya kalau dia punya sesuatu, dia tidak pelit. Sang wibagi. Sang sama dengan sama. Jadi dia berbagi sama. Contohnya makan bareng. Ini namanya sang wibagi. Saya juga makan, Anda juga makan. Makan bersama-sama. Yang kemudian diterjemahkan sebagai suka berbagi. Ya, suka berbagi. Ini namanya, kalau kita suka berbagi, kita akan tenang. Ya, kalau suka berbagi, kita akan tenang. Tapi kalau kita tidak mau berbagi, ya tidak tenang. Jangankan urusan sekarang, yang akan datang juga tidak tenang. Wong tidak pernah berbagi. Takut. Tapi kalau orang yang gemar berbagi, dia tidak takut. Tidak ada ketakutan. Karena dia apa? Sudah membuat satu timbunan kebajikan. Karena dari apa yang dia bagikan itu bukannya berkurang. Tetapi apa yang dia bagikan sesungguhnya akan kembali kepada dirinya. Sang wibagi. Kemudian yang keempat adalah wadanyu. Wadanyu. Nyu itu artinya tahu. Da artinya memberi. Jadi dia tahu memberi. Artinya apa? Dia tahu tentang pengertian manfaat dari memberi. Meskipun diminta atau tidak diminta, meskipun dia punya atau tidak punya, ada orang yang membutuhkan, dia akan dengan ikhlas rela tangannya berbuka. Namanya wadanyu. Dari bahasa Pali awalnya adalah dadanyu. Ya, dadanyu itu artinya memberi, dada itu artinya memberi, dadati memberi. Ya, karena wadanyu, kenapa jadi wadanyu? Karena di belakang sudah dada, jadi depannya hilang jadi v, wadanyu. Mestinya dadanyu. Ya, nyu itu artinya tahu manfaat memberi. Jadi kalau orang itu tahu manfaat memberi, maka dia bisa melepas. Nah, disebutkan di situ etesu, damesu, tito, catusu, dengan berdiri di empat hal ini. Etesu, damesu, tito berdiri, catusu. Dengan berdiri di empat hal ini, maka damesu, tito, paralokang, nak bayeti. Ya.
Dengan berlandaskan pada 4 hal tadi, tidak lagi ada ketakutan di masa yang akan datang. Jadi 4 hal ini adalah bagian hal yang menjadi poin dari di sini. Memiliki sada, memiliki kelemah lembutan, suka berbagi, dan gemar menolong. 4 hal ini akan membantu untuk menghilangkan ketakutan. Nak bayeti, tidak ada lagi ketakutan. Baya itu ketakutan. Nak bayeti, tidak ada lagi ketakutan. Kenapa? Dia punya keyakinan, punya kelemah lembutan. Dia juga gemar berbagi dan suka menolong. Jadi di dalam suta ini menjadi pembekalan awal tahun. Ya, keyakinan, lemah lembut khususnya. Ya, ini lemah lembut. Ya, kan jarang-jarang didengar lemah lembut. Karena tadi saya searching di Google, Bita Suta, kok belum ada yang ceramah Bita Suta. Akhirnya ya saya ceramahkan sendirilah. Ya saya cari-cari, kok enggak ada yang ceramah Bita Suta, saya cari-cari. Ya sudah, saya ceramahin sendiri aja lah. Ya, jadi ini pembekalan. Saya pikir ini suta ini bagus menurut saya. Kenapa? Sang Buddha menunjukkan kepada kita wacang manancak pani dayak sama. Ketika ucapan, pikiran diarahkan dengan benar. Ketika hal-hal buruk tidak dilakukan dengan tubuh jasmani. Di rumah berdiam dengan makanan yang berlimpah. Di dalamnya ada keyakinan, ada kelemah lembutan, ada berbagi, dan juga gemar menolong. Dengan 4 hal ini, seseorang tidak akan lagi ada ketakutan untuk yang akan datang. Dame tito paralokang nak bayeti. Ya, jadi tidak ada ketakutan kalau berdiri di atas dhamma ini. Ya, 4. Sada, mudu, sangwibagi, wadanyu. Ya, semoga apa yang hari ini Bante sampaikan bisa dimengerti. Ya, nanti kalau belum mengerti ya diputar ulang. Kalau masih belum mengerti, turun ke bawah, temuin saya. Supaya ibu bapak pulang dari sini sudah punya pembekalan yang baik. Untuk apa? Mengisi tahun 2029 dengan nilai 2026, kok buru-buru 2029. 2000 berapa? Iya, tadi saya semangat 2029, kok cepet-cepet ya. 2026 dengan kebajikan. Ya, selamat memasuki tahun baru. Semoga kita terus semangat di dalam Dhamma, terus semangat praktek Dhamma, dan berupaya untuk sebisa mungkin mengembangkan hal-hal baik. Semoga hal baik ini menjadi pendukung yang menyempurnakan parami, hingga akhirnya kita semua dapat mengakhiri penderitaan, mencapai kebahagiaan tertinggi, Nibbānang Paramangsukang. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.